bulan Sya'ban dinamakan juga dengan bulan qada, puasa. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya tertinggal puasa di bulan Ramadan beberapa hari, tidak bisa saya qada karena kedudukan Rasulullah SAW atau kedudukan saya di sisi Rasulullah SAW. Ada kalanya saya ikut musafir bersama Nabi, ada kalanya saya begini dan seterusnya. Kecuali di bulan Sya'ban, aku mendapati Rasulullah SAW berpuasa, maka aku pun turut berpuasa bersama Rasulullah SAW. Berarti hadis ini menganjurkan kepada bapak-bapak, mari kita berpuasa di bulan Sya'ban, ingatkan istri kita yang belum mengqadha puasa Ramadan agar berpuasa bersama kita. Dan bulan Sya'ban juga bulan puasa, satu bulan itu bulan puasa, puasa sunat. Adalah Rasulullah SAW berpuasa sepanjang Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari saja. Walau demikian, ada sebuah hadis, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah berada di pertengahan, kalian baru mulai mau puasa sunat, belum pernah kalian puasa sebelumnya, jangan kalian berpuasa. Dimakruhkan. Tapi kalau seandainya qadha, itu tidak menjadi masalah. Ataupun sudah punya kebiasaan, ataupun ada puasa sebelum nisfu Sya'ban walaupun satu hari, maka itu juga tidak mengapa. Baik, kemudian Bapak sekalian, kita lanjut kepada nisfu Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Nabi menghidupkannya, para sahabat menghidupkannya, para tabi'in, para awliya, para ulama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai terlewatkan dari kita. Ini kalau malam ini malam 10, berarti malam 5 malam lagi. Ini malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Atau sebagian kalender ada malam Rabu. Intinya ya kita hidupkan dua-dua. Memang hadisnya tidak begitu kuat, tapi banyak. Di antaranya dengan riwayat yang kuat, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad jayyid, dengan sanad yang bagus, bahwa suatu malam, kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Rasulullah SAW qiyamul lailnya itu lama sekali. Namun biasanya lama qiyamul lail Rasulullah SAW, tapi malam ini lebih lama daripada kebiasaannya. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW ketika rukuknya pun lama sekali. Dan manakala aku melihat Rasulullah SAW sujudnya lebih lama. Sehingga aku mengira, apakah Rasulullah SAW sudah wafat? Maka aku pun bangkit dari tempat tidurku, mendekati Rasulullah SAW. Apakah beliau sudah meninggal dunia? Apakah beliau sudah wafat? Di waktu itu Rasulullah SAW menggerakkan jemari tangan beliau. Oh, masih hidup. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. 5 kalimat dalam sujud beliau. 5 kalimat ini bagus kita baca dalam sujud kita, baik dalam salat tahajud atau dalam salat fardu atau salat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tidak disebutkan malam nisfu Sya'ban. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan, ini salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah salat di malam nisfu Sya'ban. Apa yang dibaca oleh Nabi? 5 kalimat. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung dengan keselamatanmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Apa maksudnya? Aku berlindung dengan sifat kesempurnaan dan kasih sayangmu dari sifat kemahakuasaanmu. Apa sifat maha kuasa Allah? Allah bisa murka, Allah bisa menimpakan azab dan seterusnya. Ini namanya sifat-sifat kemahakuasaan Allah.
La uhsi thana'an 'alaik. Tidak mampu aku menghitung pujian untukmu ya Allah. Anta kama athnita 'ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Itu yang dibaca dalam sujud. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Sayyidah Aisyah sekali dengar langsung apa? Ya, kita udah 2 kali nih. Sulit ya. Memang beda zamannya. Zaman orang menghafal dengan zaman orang rekam. Kalau sekalian mau nanti kita bisa share itu ya. Sudah saya siapkan juga tulisan-tulisannya. Selesai salat, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa engkau? Apakah engkau mengira Rasulullah SAW menyia-nyiakan engkau?" "Tidak ya Rasulullah, saya takut, saya kira engkau itu sudah wafat." "Wahai Aisyah, tahukah engkau ini malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini Allah turun ke langit dunia dengan rahmatnya. Lalu berseru, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana hamba-hambaku yang minta diampunkan dosanya, biar aku ampunkan. Mana hambaku yang mustarziq, minta rezeki, agar aku berikan rezeki kepadanya. Mana hamba-hambaku yang sedang ditimpa kemalangan, musibah, agar aku selamatkan dia. Begitu terus sampai terbit fajar. Ada riwayat lain, begitu terus sampai tenggelam matahari besoknya. Masya Allah. Dan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang banyak sekali. Tapi ada 2 golongan yang enggak mendapatkan ampunan. Yang pertama musyrik. Insyaallah mudah-mudahan kita enggak ada main-main sihir, jadikan jin atau jadikan kuburan sebagai sesembahan kita. Insyaallah yang ini selamat. Tapi ada yang kedua ini yang sering bermasalah. Musyahin. Orang yang ada permasalahan, permusuhan, kebencian, kedengkian, kedendaman dengan sesama saudaranya. Malam nisfu Sya'ban itu dinamakan dengan banyak nama. Memang kalau kita bicara tentang nisfu Sya'ban enggak habis sama sekali. Kenapa? Para ulama mengarang kitab khusus tentang Sya'ban. Ya, kitab khusus tentang Sya'ban. Kita bahas dalam beberapa menit saja. Dinamakan malam nisfu Sya'ban dengan Lailatus Sakki. Cek, Allah bagi-bagikan cek. Maksudnya apa? Ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun Allah tampakkan kepada malaikat di malam tersebut. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi dan seterusnya, bahkan di sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Allah tampakkan kepada malaikat, baik malaikat yang memberikan rezeki, yang mengirim-ngirim rezeki, atau malaikat yang mencabut nyawa, itu di malam nisfu Sya'ban. Apa yang akan terjadi selama setahun tersebut. Kemudian malam nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan Lailatul Barakah, karena banyak sekali malaikat turun di malam itu. Bahkan ada juga yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Idil Malaikah, malam lebaran para malaikat. Jadi malaikat itu punya lebaran. Kalau kita punya lebaran 2 dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, malaikat punya lebaran 2 juga. Tapi malam, beda sama kita, kalau kita siang. Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan oleh para malaikat? Kita di lebaran, jalan sana jalan sini, malaikat di malam lebarannya turun ke bumi. Malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Ghufran, malam ampunan, dinamakan juga dengan Lailatul Takfir, digugurkan segala dosa-dosa kita, dinamakan juga dengan banyak sekali namanya. Intinya, mari sama-sama kita hidupkan. Walaupun para ulama ada berbeda pendapat mana lebih baik, dihidupkan berjamaah atau dihidupkan sendiri-sendiri. Ada ulama mengatakan lebih baik hidupkannya sendiri-sendiri di rumah, ya. Ada juga ulama menganjurkan untuk berjamaah. Kalau saya menyarankan dua-dua kita buat. Ya. Pergi ke masjid,
So, apakah baca Yasin atau surah sunat tasbih. Lalu selepas itu pulang ke rumah kita punya program sendiri. Namun jangan sampai kita salah persepsi. Kenapa baca Yasin? Ada hadisnya? Enggak ada hadisnya. Malam nisfu Sya'ban salat sunat tasbih. Kenapa? Ada hadisnya? Enggak ada hadisnya. Jadi ini pilihan kita. Di malam tersebut kita berdoa, kita baca Yasin, ada yang baca Yasin sampai 3 kali. Kalau disandarkan kepada Nabi SAW itu berdosa. Karena berdusta atas nama Nabi SAW. Tapi kalau seandainya kita memang niatnya untuk diri kita sendiri, bukan karena itu ada hadisnya, karena memang nggak ada hadisnya, ini kita lakukan sekedar pilihan kita. Daripada kosong, ke kafe, yang nggak ada aktivitas, bagus saya baca Yasin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa saya mustajab bi barakah surah Yasin. Baik, demikian sedang hadirin sekalian, di antara yang perlu untuk kita kaji. Ini ada yang bertanya? Ya, kalau ada kita sudah tiba 3 menit lagi. Iya, baik. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kajian-kajian kita sebelumnya. Hah? Nggak jadi 3 menit lagi ya. Berarti pertemuan ke depan nih menjawab soal aja nih. Nggak ada materi ya. Karena pertanyaan sudah banyak sekali sampai kepada kita. Jadi Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan boleh di nomor 08383 9026 atau langsung ke channelnya demi menebar kebaikan. Baik, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita saling mendoakan saudara-saudara kita. Jangan doanya hanya untuk diri sendiri. Doa untuk saudara itu menjamin doa kita lebih mustajab. Karena di waktu itu malaikat juga ikut mendoakan kita.